Sebelum kita mulai wawancara, Eza izin rekam suara sama ngambil video ya, Kak? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Hezi Setiarani dari Prodi Psikologi Angkatan 2021. Di sini kami mau mewawancarai Kakak tentang kontrol diri atau self control selaku orang-orang yang berpengaruh, salah satu orang yang berpengaruh di FKIK ya gitu. Jadi sebelumnya kami mau tahu dulu nih identitas kakak. Mungkin bisa kakak perkenalan dulu. Oke, apa aja nih yang harus diperkenalkan? Ada nama, terus tuh juga mungkin tempat tanggal lahir sama usia. Iya sama jurusan dan angkatan. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Kotrina Salsabila Sofia, biasa dipanggil Nada, dari Farmasi Angkatan 2020. Aku lahir di Jambi tanggal 13 Februari 2002. Untuk usia berarti sekarang aku udah 21 tahun. Udah 21 tahun. Beda-beda dikit. Iya. 17 aslinya. Kalau boleh tahu kakak di sini menjabat sebagai apa? Kayaknya ini tadi ke itu dah sih, kemati dah sih. Oke, selanjutnya kami mau nanya nih, kakak di sini menjabat sebagai apa? Ya, kebetulan sekarang kakak lagi jadi ketua himpunan farmasi. Oke, itu himpunan farmasi ya kak. Berarti udah hitung-hitungnya udah berapa bulan nggak dari semenjak dilantik? Semenjak dilantik, ini kayaknya udah di akhir kepengurusan ya, udah mau demisioner, jadi kurang lebih udah hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun. Ya betul-betul. Kakak ke sini tadi sama siapa? Bareng teman, soalnya mau nemuin dosen juga. Oh, jadi emang ada urusan ke Iya. kampus gitu ya kak ya? Oke, tadi kan kakak udah bilang kan kalau udah mau akhir kepengurusan. Jadi kan udah hampir setahun nih kak. Berarti kan udah banyak nggak sih hal-hal yang kakak alami? Dalam artian banyak pengalaman-pengalaman yang udah kakak rasain ya selama menjabat sebagai ketua himpunan. Nah, di sini Eza mau wawancara tentang itu kak. Kayak kesulitan yang pernah kakak alami kayak gimana, terus cara kakak mengatasinya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin kita langsung aja kayak kak ke pertanyaan pertama, kan? Nah, selama hampir 1 tahun nih, kakak menjabat sebagai ketua himpunan farmasi. Pernah nggak sih kakak berada di situasi yang memberatkan kakak untuk tetap hadir atau bekerja? Kayak gitu. Oke, jadi selama 1 tahun ini kan udah panjang ya, pasti banyak susah seneng kayak gitu ya. Nah, jadi untuk kayak di titik terendah kakak jadi ketua himpunan itu pas awal-awal baru menjabat. Nah, jadi di situ kan namanya kita masih baru ya, kayak belum paham konsepnya gimana, belum paham tentang sistematis di FKIK gitu. Apalagi dari peralihan yang kemarin masih semi online, semi offline ke kami yang benar-benar full offline gitu. Jadi banyak program kerja yang seharusnya online ataupun yang beda konsep dengan sebelumnya. Nah, di situ kayak kami tuh banyak mengalami kesulitan dalam nyusun program kerja, terus ngajuin surat-surat ke kampus dan lain sebagainya. Nah, jadi kayak kesulitan yang benar-benar kakak alamin tuh waktu itu tuh kayak kakak tuh banyak tekanan dari atas, dari prodi, ini disuruh ini itu segala macam. Terus juga kan kami juga waktu itu lagi mau akreditasi, jadi banyak tuntutan dari atas, terus tuntutan dari fakultas. Dimana program kerja yang harus kami laksanain tuh ada perbedaan dari antara prodi sama fakultas. Jadi kayak waktu itu tuh kayak bener-bener rasanya tuh kayak udahlah pengen nyerah kayak gitu. Nah, padahal masih awal kepengurusan, tapi udah pengen nyerah kayak gitu. Dari yang kakak ceritain tadi itu kan kakak udah cerita nih masalah yang berat ibaratnya kan. Nah, itu gimana tuh cara kakak mengatasi hal-hal tersebut? Oke, untuk yang pertama bohong ya kalau kakak nggak pengen nyerah waktu itu. Jujur sejujur-jujurnya itu kayak ya Allah aku pengen udah deh kayak gitu. Nah, capek-capeknya lah jadi ketua himpunan gitu, apalagi dibarengin sama kuliah dan lain sebagainya. Nah, tapi kan waktu itu alhamdulillahnya tuh kami kan udah cepet tuh, kami langsung oprek kepengurusan, terus juga udah punya ketua departemen, kepala departemen, BPH yang udah ngebantu kakak jadi ketua himpunan. Nah, dari situ kami lebih sering rapat tuh, kami rapatin apa aja program kerja yang mau kami lakuin, apa aja hal-hal yang 1 tahun ke depan ataupun 1 periode ke depan yang harus kami lakuin, yang kami sesuaiin dengan perintah dari fakultas sama juga perintah dari prodi. Nah, dari situ intinya satu sih,
adanya kepengurusan itu benar-benar ngebantu kakak buat kayak ayo dong semangat gitu. Nah jadi bantuan dari teman-teman BPH pastinya itu benar-benar ngebantu buat bantu kontribusi pikiran terus tenaga mereka juga. Jadi intinya dari yang kakak lakuin itu bisa membuat kakak semangat lagi dan menjalankan organisasi itu sebagaimana mestinya gitu ya kak. Iya Ya? benar banget. Terus tuh kakak pernah nggak sih berada di situasi dimana kakak tuh diminta untuk melakukan sesuatu di luar keahlian kakak? Untuk di luar keahlian kakak, nah ini nih pengalaman juga kakak sebagai ketua himpunan. Kan kakak dulu berasal dari departemen kaderisasi, di mana tupoksinya tuh cuman menjaga pengkaderan di himpunan gitu. Jadi kakak tuh nggak ngerti yang PSDM-nya gimana, terus kerohaniannya gimana, PDH-nya gimana dan lain-lainnya, kayak nggak yang sepaham itu gitu. Nah terus di sini tiba-tiba kakak kan menjabat jadi ketua himpunan, otomatis kakak harus paham dong gimana tupoksi masing-masing departemen gitu. Jadi kakak apa ya, harus tahu gimana tupoksinya humasnya himpunan, padahal kakak sendiri cuman di kaderisasi dulu. Jadi di situ tuh kakak lumayan mengalami kesulitan, gimana kakak tuh harus benar-benar paham mereka, padahal kakak dulu nggak menjalani ataupun nggak tahu tentang pekerjaan mereka gitu. Nah tapi gitu lagi kita di setiap ada masalah pasti kita cari solusi dong. Nah dari situlah itu tadi untuk menyelesaikan masalah itu kakak ajak demisioner kepengurusan sebelumnya itu buat rapat. Nah itu juga kemarin kami sempat rapat di awal kepengurusan sama di 3/4 kepengurusan. Nah itu kemarin kami sharing bareng demisioner, kami ajak-ajak cerita, terus kakak tanya-tanya juga gimana sih tupoksi dari masing-masing departemen, apa aja yang harus kami siapin, apa aja yang seharusnya tidak kami lakuin gitu. Nah dari situlah kayak makin lama makin berjalan, akhirnya kakak mengerti gimana konsep ataupun tupoksi dari masing-masing departemen, dan akhirnya kami bisa sama-sama mengontrol. Nah tentunya juga kakak perlu bantuan dari masing-masing departemen untuk mereka yang lebih paham tupoksinya, dan di situ kakak akhirnya ya bisa untuk membantu follow up terus ke masing-masing kepala departemen. Oke, jadi dulu tuh sempat nggak ngerti gitu ya kayak Iya. karena berasal dari satu departemen tiba-tiba harus mengurus semua departemen ya kan. Emang agak kaget ya kayak Iya, agak shock gitu. Apalagi ada 7 departemen kan. Iya kan. Agak kesulitan, tapi setelah itu kakak inisiatifi dengan mengajak senior-senior ibaratnya dulu tuh untuk rapat lagi, terus kakak tanya-tanya lagi gitu ya kak. Iya benar. Terus tuh kakak pernah nggak sih misalnya kayak kakak kan sebagai kahim kan memakai jabatan kakak itu untuk suatu hal, untuk mungkin kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi sepertinya ini sih lebih ke privilege ya jatuhnya. Kalau betul, untuk betul. kepentingan pribadi tuh kayaknya nggak yang kayak gitu banget sih. Cuman ada kan namanya kita jadi ketua himpunan yang awalnya mungkin nggak dikenal sama dosen, nggak dikenal sama orang-orang, akhirnya kita dikenal sama dosen nih kayak gitu. Dan dari situ pasti dosen tuh lebih notice dong ke kita gitu. Iya, betul. Terus nanti apa-apa pasti dosen minta bantunya cari nama ini yang lomba ini, cari nama itu yang lomba itu, yang kira-kira punya bakat di sini dan di situ kayak gitu. Nah jadi waktu itu kebetulan kan kakak sendiri tuh lumayan suka nulis ya, apalagi ikut pengabdian gitu dan juga penelitian. Nah waktu itu dari dosen itu nyediain judul buat ikut lomba untuk proposal penelitian. Nah disitulah dosennya minta 4 tim. Nah disitulah kakak gunain privilege kakak sebagai ketua himpunan buat salah satu namanya itu kakak masukin nama kakak sendiri gitu. Oke. Betul. Berarti secara nggak langsung privilege itu ada misalnya dari segi relasi ya kayak Iya, segi relasi gitu. Terus tuh lagi nih kami mau nanya pengalaman kakak lagi. Kan kita kan dalam suatu organisasi itu pasti banyak yang namanya program ya kan kak, program kerja ya kan. Nah pernah nggak sih salah satu program kerja kakak tuh ada yang tidak mencapai target gitu? Yang untuk tidak mencapai target itu pernah. Jadi namanya program kerja nggak mungkin semuanya berjalan mulus, lancar. Pasti di setiap kepanitiaan tuh ataupun di setiap event tuh ada kurangnya gitu. Iya, betul. Nah
waktu itu yang paling kerasa waktu di Departemen Kerohanian. Nah, itu kan kami himpunan mahasiswa farmasi yang satu-satunya punya Departemen Kerohanian di Fakultas Kedokteran dan Oh, Ilmu oke Kesehatan. oke. Nah, jadi kayak banyaklah program kerja yang harus kami benahi yang mungkin kami sesuaikan dengan ya masa zaman sekarang ya. Kita tahu sendiri lah ya. Nah, jadi waktu itu dari Departemen Kerohanian itu kami bikin lomba sama kajian untuk memperingati Maulid Nabi. Nah, di situ ada lomba yang seputaran dengan MTQ sama kajian yang diwajibkan untuk farmasi Universitas Jambi, sama kami ngundang seluruh mahasiswa farmasi yang ada di Kota Jambi. Nah, waktu itu jujur untuk yang lomba itu target yang kami harapkan itu kurang sesuai dengan peserta lomba yang mendaftar gitu. Karena kan ini bidangnya MTQ, agama, tilawah yang mungkin tupoksinya kurang umum ya, jadi agak kurang diminati dari mahasiswa farmasi Unja sendiri ataupun mahasiswa luar. Nah, jadi waktu itu untuk perlomba itu nggak sampai ke target. Jadi kayak kami harus benar-benar cari, kami harus ngechat pribadi ke orang-orang yang kami kenal buat ikutan lomba. Terus itu juga kami buka buat SMA. Nah, dari SMA-nya itu kami pakai kayak seandainya kakak kenal sama guru yang di sini, jadi kakak minta tolong sama guru yang di sini buat kirimin anak-anaknya gitu. Jadi kayak gitu sih kemarin. Cuman ya perjuangan buat capai target itu tetap targetnya nggak kecapai, tapi ya seenggaknya masih ada kemarin, masih selesai untuk perlombaan itu, akhirnya ada yang mendaftar di setiap cabang lomba. Jadi akhirnya walaupun sedikit ya kan Kak, tapi tetap ada yang mendaftar di cabang lomba tersebut ya. Oke oke. Terus udah hampir 1 tahun juga tuh selama Kakak menjadi kepala himpunan farmasi nih, ada nggak sih Kakak mengalami kejadian di mana ketika sedang mengerjakan sesuatu, hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Jadi kayak kalau misalnya kita rencanain ini terus ya ternyata nggak berjalan sesuai rencana kita gitu. Pernah nggak kira-kira Kak? Misalnya kakak rencanain terus akhirnya nggak berjalan sesuai rencana. Apa ya? Ada sih ya, pasti lebih ke event lagi ya, balik lagi ke event gitu. Nah, itu kayak yang tadi juga sebenarnya yang kita bahas tadi tentang lomba yang MTQ tadi itu kan juga dibilang tidak berjalan sesuai rencana ya. Terus juga ada juga waktu itu, jadi untuk kegiatan latihan kepemimpinan di farmasi itu tuh kami biasanya ngundang dari alumni-alumni yang ada. Nah, jadi waktu itu kami undang tuh harusnya alumni dari angkatan 13 sampai angkatan 18 itu kami undang. Nah, berharapnya dari situ kami kumpul di masing-masing keluarga asuh, karena kan farmasi punya sistem keluarga asuh juga. Nah, tapi waktu itu nggak tercapainya tuh karena dari alumni sendiri itu nggak banyak yang hadir. Dari alumni itu cuman beberapa anggota yang hadir yang masih aktif di organisasi kayak demisioner sebelumnya, itu beberapa hadir, tapi itu masih sangat-sangat kurang untuk mencapai target yang kami harapkan. Terus cara Kakak mengatasi hal tersebut gimana? Ya, untuk itu kami pastinya kakak ngelibatin setiap BPH yang ada di himpunan ya untuk berdiskusi gimana sih kayak bagusnya. Terus juga kami waktu itu ada sharing season juga bareng alumni yang hadir gitu. Nah, balik lagi ke dari kata alumni kakak, mantan demisioner kakak, dia bilang ya udah sekarang kan kepengurusan kalian, apapun itu keputusan ada di kalian, apapun itu ya udah jalanin aja gitu. Nah, ada atau tanpa mereka itu kegiatan kita tuh harus tetap jalan kayak gitu. Nah, akhirnya balik lagi kan tujuan dari kegiatan itu bukan cuma satu ya, untuk silaturahmi antara alumni dan juga kami yang mahasiswa, tapi juga ada untuk penghadiran di angkatan 2022 mahasiswa barunya. Jadi kami fokus untuk penghadiran mereka. Akhirnya alhamdulillahnya untuk acara itu berjalan lancar. Acaranya tetap berjalan lancar ya kan tanpa mereka. Walaupun banyak alumni yang nggak hadir ya. Benar sekali. Terus tuh kayak mana sih cara Kakak tuh mengkomunikasikan hal tersebut kepada tim-tim Kakak? Misalnya kayak yang Kakak bilang tadi kan, melibatkan BPH, sharing session, terus nah itu Kakak mengkomunikasikan hal tersebut kepada mereka kayak gimana?
mengkomunikasikan dalam memecahkan masalah ini Iya, tadi. betul. Ya pastinya dari awal tuh harusnya kita ngebentuk sistem kekeluargaan terlebih dahulu ya di himpunan itu. Jadi nanti kalau seandainya ada masalah ataupun apa itu kita udah saling mengerti satu sama lain. Nah jadi untuk itu pertama-tama yang kakak sebutin tadi, kami ngelakuin rapat dari kami sendiri antar BPH, terus BPH sama demisioner. Jadi kekeluargaan antar demisioner sama kami itu masih kejalin dengan baik. Nah dari situ kan pasti kayak kita banyak dapat pengalaman dari demisioner karena apalagi kita waktu itu masih baru. Nah terus juga kita lakuin rapat rutin di antara BPH itu 1 bulan sekali. Jadi sebelum banyak hal yang mungkin terjadi di luar hal yang kita inginkan, jadi 1 bulan tuh kayak udah pencegahan gitu. Nah jadi sebelum benar-benar fatal ataupun ada program kerja yang benar-benar terlewat, dari 1 bulan tuh kami follow up sama-sama gitu. Terus untuk yang kepengurusannya yang seluruh himpunan itu kami adain rapat kemarin di tengah kepengurusan. Jadi di situ kami koordinasi juga sesama pengurus. Terus juga di himpunan itu ada kegiatan rutin juga per departemen. Jadi mereka wajib rapat 1 bulan sekali per departemen. Jadi nanti masalahnya ada di kepala departemen, nanti dari kepala departemen baru kami rapatin sama. Berarti rapat yang 1 bulan sekali bisa bilang mencari alternatif ini gitu ya Kak, misalnya kayak kalau misalnya rencana yang ini nggak berhasil berarti ada plan B kayak gitu ya. Oke. Bagus, keren. Terus pertanyaan selanjutnya itu pernah nggak sih kakak selaku ketua himpunan farmasi ini berada di situasi di mana kakak merasa ada yang kurang atau yang salah pada pekerjaan yang kakak lakukan di organisasi tersebut? Nah, di sini kan kakak sebagai manusia biasa gitu. Yang namanya manusia pasti pernah buat salah, dan itu kakak sadari secara nyata kalau di kepengurusan ini jujur masih banyak hal yang mungkin capaian-capaian yang di awal yang kakak pengen ataupun yang dari atasan dari prodi pengen, dari fakultas pengen itu masih belum kecapai. Dan kakak sadari di sini mungkin masih banyak ya orang-orang yang nggak suka sama kakak ataupun gimana namanya ya, kita seorang pemimpin pasti banyak lah orang yang suka ataupun yang enggak gitu. Nah dari kakak sendiri jujur di kepemimpinan kakak tuh kadang bingung memposisikan gimana sih kita harus ngomong sama teman kita, yang kadang teman kita tuh nggak bisa memposisikan kapan seharusnya dia jadi teman, kapan seharusnya dia bekerja di organisasi gitu. Nah di situ kakak masih merasa gagal untuk mengarahkan mereka untuk mengerti posisi mereka masing-masing gitu. Jadi terus juga kadang kakak ngerasa kebawa emosi ataupun gimana, yang akhirnya mungkin ada kata-kata kakak yang kurang enak ataupun raut muka kakak yang kurang enak didengar dari anggota kakak gitu. Terus juga dari masa kepemimpinan kakak mungkin ada beberapa program kerja yang kakak kurang follow up, akhirnya program kerja itu kurang maksimal berjalannya. Terus juga mungkin beberapa kegiatan rutin kami yang harusnya berjalan lancar itu ada beberapa kali tersendat itu karena mungkin kurang follow up dari kakak. Nah itu kakak sadari kalau kakak nih sebagai manusia biasa masih banyak loh kurangnya buat jadi pemimpin gitu. Nah apalagi kita sebagai mahasiswa yang kadang dikejar-kejar tugas gitu, nah terus dikejar-kejar deadline organisasi, jadi ngeblank deh gitu. Tadi kan kakak udah nyebutin nih beberapa hal yang masih menjadi hal yang kurang menurut kakak dari segi kepemimpinan kakak. Terus masalahnya itu ada keprofesionalan ya kan. Terus tuh kakak kurang bisa, akhirnya emosi ya, bukan kurang bisa mengatur emosi, agak emosi. Terus tuh juga beberapa kali karena terbentur mungkin dengan tugas kuliah jadi kurang follow up ya kan gitu. Nah itu bagaimana cara kakak mengatasi hal-hal yang demikian gitu? Oke. Nah, di sini kakak kasih contoh yang untuk kakak kurang follow up gitu. Jadi di awal-awal kepengurusan itu kakak masih belum bisa membagi tupoksi antara sekretaris kakak sama wakil kakak. Jadi kayak kakak tuh ya udah selagi bisa kerjain sendiri, awalnya tuh kerjain sendiri gitu. Nah, tapi kakak lupa ternyata kakak punya tangan kanan dan bantuan juga nih dari wakil gitu. Nah, dari
pernahnya kakak lupa follow up itu, kakak minta bantuan wakil kakak nih. Jadi kami bagi tugas buat ini wakil kakak nge-follow up di bagian departemen ini, kakak nge-follow up di bagian departemen ini. Terus sekretaris kakak ngatur jadwal rapat kami supaya rapat kami itu nggak kelewat lagi kayak gitu. Nah, supaya nggak kelewat dari tanggal. Terus dari sekretaris kakak juga kayak ngecatat apa aja yang belum, kegiatan-kegiatan dari setiap departemen. Jadi dari situ kakak mulai ngerasa kebantu nih, akhirnya himpunan kami lebih terorganisir lagi gitu sih. Jadi kakak memfungsionalkan ya, ibaratnya kayak job desk ini gitu. Jadi Benar. yaudah aku minta tolong sama dia untuk ngelakuin hal yang kayak Iya, gitu. benar banget. Betul. Terus tuh tantangan yang kakak temuin selama kakak menjabat jadi kepala himpunan farmasi. Untuk tantangan, kayaknya ini bukan cuma di himpunan kami deh, tapi di Iya, seluruh iya, himpunan betul. ataupun di setiap organisasi. Karena kita kan kemarin baru adaptasi ya dari COVID, dari yang segala hal online sekarang mulai offline lagi. Jadi kayak mungkin tuh rasa malas di diri kita ataupun di diri mahasiswa nih kayak agaknya tuh makin banyak gitu. Nah, kayak minat mahasiswa buat organisasi tuh sangat-sangat menurun. Terus minat mahasiswa apalagi di farmasi ya untuk ikut lomba ataupun ikut-ikut kegiatan di luar kuliah itu mereka benar-benar minim. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang diadain himpunan tuh kami tuh harus menerbitkan surat himbauan wajib, harus minta bantuan dosen buat ngewajibin mahasiswa buat ngeramein kegiatan. Kalau enggak kayak mereka tuh masih berpikir ngapain sih aku ikut ini, mending aku nyelesain tugas-tugas kuliah kayak gitu. Nah, mindset mereka tuh masih kayak gitu. Nah, itu benar-benar jadi kendala yang sangat-sangat berat kami hadapi di kepengurusan. Karena kan apa ya, kalau percuma kayak kita bikin event bagus-bagus tapi nggak ada pesertanya, apalagi dari anggotanya sendiri nggak ada apa ya support dari mereka gitu. Nah, merekanya masih mikir yaudahlah kalau ada mereka ngapain aku harus ikutan. Seperti yang kakak bilang tadi kan mindset mahasiswa ya, tentang pikir kayak ya penting belajar, ngapain ikut kayak gini. Nah itu biasanya dari himpunan farmasi menanggapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu kayak gimana kak? Nah, itu lagi. Jadi untuk penanggulangan hal-hal yang kayak gitu kami arahin lagi. Jadi kan kita nih sebenarnya ada IKU ya, Ya betul. indeks kinerja utama perguruan tinggi. Nah, jadi kayak diarahin lagi kalau kita nih ada loh SKPI kayak gitu. Nah, jadi untuk meminimalisir kejadian itu di angkatan selanjutnya, untuk angkatan yang sudah itu benar-benar jujur kami udah angkat tangan ya, karena betul. kayaknya ya Allah ini udah nggak bisa ditolong lagi nih. Jadi di angkatan mahasiswa baru kemarin kami udah sosialisasiin untuk mengenai IKU, terus juga SKPI dari Unja sendiri. Jadi kita tuh harus memenuhi poin-poin kegiatan kemahasiswaan loh. Jadi kita nih tujuan kita jadi mahasiswa bukan cuma belajar gitu. Nah, kita harus tingkatin soft skill kita gitu. Nah, jadi dari awal maba emang udah kami kasih tahu ke mahasiswa baru kalau seandainya kita di mahasiswa ini tujuannya bukan cuma belajar gitu. Jadi kayaknya lumayan berhasil di angkatan 2022 kemarin. Jadi minat mereka tuh agak lumayan tinggi. Oke. Jadi dari yang kakak lakuin tadi dan mendapatkan hasil kalau ada sedikit peningkatan ya Iya, kak benar. untuk minat mereka di bidang kayak lomba-lomba yang diadakan oleh himpunan farmasi. Iya. Oke. Apa lagi nih? Nah, terus kan di setiap tantangan itu kan kak pasti ada yang namanya jalan keluar. Terus tuh bagaimana cara kita menyusun jalan keluar tersebut. Nah, kalau kakak sendiri nih, selaku ketua himpunan farmasi nih, bagaimana sih cara kakak menyusun dengan runtut? Gimana sih kalau misalnya ada masalah, kakak susun sendiri jalan keluarnya? Contohnya. Kalau contoh, kami nggak spesifikin, tapi misalnya kayak ini udah mentok banget nih kayak gitu. Ini aku harus kayak gimana ya kayak gitu. Sebelum aku ngasih tahu ke anggota-anggota, dari aku dulu, misalnya kayak gitu. Jadi namanya di himpunan ataupun di organisasi kita pasti banyak nemuin masalah ya. Kayak yang udah kita bahas tadi itu udah kayaknya hampir semuanya itu masalah deh. Iya betul sekali. Jadi dari setiap permasalahan tuh pasti banyak jalan keluarnya gitu. Nah, dan jalan keluarnya itu pasti beda-beda. Nah, untuk gimana cara kakak nyelesain permasalahan itu, yang pasti pertama kita pastiin dulu nih apa sih penyebabnya. Taruh
ibaratnya misalnya ada satu pengurus yang sekarang mungkin lagi kurang aktif, kemarin sempat kurang aktif gitu. Nah, dan terus dihubungin susah, agak menghilang kayak gitu. Nah, jadi dari kakak sendiri untuk langkah pertamanya itu kakak hubungi kepala departemen kaderisasi waktu itu, karena di himpunan sendiri itu ada penanggung jawab untuk pengkaderan dari himpunan gitu. Nah, jadi waktu itu kami rapatin gimana bagusnya untuk banyak pengurus yang mungkin ada yang kurang aktif. Nah, waktu itu rapat di akhir tahun kayaknya. Kakak rapat bareng BPH. Nah, di situ kami susun bareng-bareng apa ya langkah bagus supaya mereka nih mau balik lagi gitu. Nah, dan apa sih permasalahan yang mereka hadapi? Jadi solusinya yang pertama itu kemarin kami deketin dulu kepala departemennya, kami arahin kepala departemennya buat hubungin si pengurus yang kurang aktif itu. Nah, setelah itu waktu itu juga kami terbitin SOP khusus pengurus Himapar tentang status keaktifan anggota Himapar Unja untuk pengurusnya gitu. Nah, di situ kemarin kami atur untuk minimal izin berapa kali, terus minimal tidak hadir dalam kegiatan panitia ataupun rapat himpunan berapa kali. Jadi nanti itu ada tahap dari pendekatan, kemudian SP1 sampai keluar ke SP2. Nah, dari situ akhirnya kami kasih tahu dan kami sosialisasikan ke pengurus, dan dari situ juga kayak ada perubahan peningkatan dari yang awalnya mereka kayak sering bolos nih waktu kepanitiaan, malas ikut rapat, malas ikut itu. Nah, semenjak ada peraturan baru itu dari kami, kesepakatan dari BPH, akhirnya mereka mulai balik lagi, mereka mulai kasih kabar kalau seandainya mereka nggak bisa ataupun emang untungnya. Dan yang tadi yang pengurus yang kami kira bakal berhenti kayaknya dia pun balik lagi dan akhirnya mau ikut aktif lagi di Akhirnya aktif lagi gitu Iya. ya Kak. Oke, kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya Kak. Mungkin kami di sini akan sedikit menyimpulkan dari percakapan panjang kita tadi. Kalau misalnya Kakak tadi bilang kalau misalnya ada masalah-masalah yang misalnya terjadi dalam suatu pelaksanaan program kerja, atau misalnya baik itu permasalahan internal maupun eksternal, Kakak biasanya akan langsung memberikan instruksi untuk memberikan rapat ya, kayak rapat baik dengan BPH-nya atau misalnya terus tadi ada permasalahan yang tentang apa tuh alumni, kakak rapat dengan alumni yang hadir di sana gitu. Dan beberapa hasilnya pun sangat memuaskan, mulai dari kayak tadi ada peningkatan minat mahasiswa farmasi tentang lomba-lomba ya kan, terus tuh juga tadi sampai terbentuk SOP ya untuk anggota-anggota farmasi, untuk anggota kepengurusan himpunan farmasi. Betul ya Kak? Iya, betul. Baik, itu saja sih Kak yang mau kami tanyakan ke Kakak selaku Ketua Himpunan Farmasi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena bersedia diwawancara di tengah kesibukan seorang kahim farmasi di sini. Mungkin ada yang mau Kakak sampaikan untuk kami? Mungkin Mungkin untuk Heza itu semangat ya kuliahnya dan semangat untuk observasinya. Jadi semoga apa yang udah kakak sampein mungkin dapat berguna buat Heza maupun itu di organisasi ataupun nanti waktu kerja gitu. Nah, intinya apapun permasalahan yang kita hadapin itu tuh harus kita komunikasikan gitu. Karena tanpa komunikasi kayaknya sebaik apapun rancangan kita itu nggak bakal terlaksana dengan baik. Jadi intinya kuncinya komunikasi, ya. betul. Baik, terima kasih Kakak untuk semangatnya dan nasihatnya. Mungkin bisa kami akhiri ya Kak. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.